Atau mungkin seumur hidup baru melakukan satu kebaikan itu. Tadi misalnya membangun sebuah masjid atau satu kegiatan, sudah dibangga-banggakan. Ya. Kemudian dia mengatakan yang keempat, kau bodoh tapi merasa dirimu pintar dan cerdas. Ada orang juga ini kena penyakit ini ya. Begitu dia sudah belajar agama, dia sudah mulai faham sedikit ayat, hadis, maka dia rasa dirinya tidak perlu belajar lagi. Ini keliru. Kita harus menuntut ilmu sampai menjelang meninggal dunia. Dan beliau mengatakan, ajalmu pendek tapi angan-anganmu sangat panjang. Artinya banyak angan-angan yang kau bangun tapi sebenarnya semuanya itu mengganggu hidupmu. Juga dia berkata, Fudail rahimahullah, manusia paling berdusta adalah mereka yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia yang paling dusta adalah manusia yang mengulangi apa yang pernah dia lakukan dulu. Manusia yang paling bodoh, jadi kalau dia pernah buat dosa dia ulangi lagi, berarti dia manusia paling dusta. Karena dia sudah tahu salah tapi kenapa dia lakukan. Lalu dia mengatakan manusia paling bodoh adalah manusia yang memperlihatkan amal kebaikannya. Kalau ada manusia yang mau dinilai dia paling bodoh, adalah orang yang suka pamer-pamer amalnya. Ya, saya ini lakukan, saya sudah haji sekian kali, saya sudah bangun masjid ini dan itu, saya sudah begini dan begitu. Dia banggakan amalnya. Itu manusia yang paling bodoh. Karena hilang semua pahalanya dengan dia riya. Lalu dia mengatakan manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut kepadanya. Ini juga statementnya mirip dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendapatkan kemuliaan sabda Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan melihat kau lewat di lembah itu, maka dia akan mencari lembah yang lain karena takut bertemu denganmu. Kata ulama, syaitan takut dengan Umar bin Khattab, padahal Umar enggak melihatnya. Bertemu dengan Umar aja syaitan cari tempat lain. Jadi jangankan menggoda, jadi dia bahkan menghindar dari Umar, padahal Umar tidak melihatnya. Karena rasa takutnya Allah SWT kepada Allah. Karena rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat ya seluruh makhluk takut kepadanya. Dan siapa yang tunduk kepada Allah, Allah juga tundukkan makhluk kepadanya. Ya, semua itu siapa yang cinta kepada Allah, Allah akan buat makhluk cinta kepadanya dan seterusnya. Juga kata beliau, manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya, dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Ini statement yang mulia. Beliau mengatakan kalimat ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Artinya ilmu yang dia pelajari itu menjadi patokan dan pegangan hidupnya, sehingga nafsunya diawasi oleh ilmunya. Karena ilmu agama itu mengawasi kita. Ilmu agama mengawasi kita. Kalau kita belajar agama, ilmu kita sudah halal haramnya Allah seperti bodyguard. Kita mau makan, mau minum, mau mencari pendapatan, mau bergaul, agama akan mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Maka orang yang sempurna adalah orang yang justru ilmu agamanya itu bisa mengontrol hawa nafsunya. Dan sebaliknya, orang yang binasa adalah orang yang nafsunya mengalahkan agamanya. Jadi dia pun tahu agama tapi tetap saja dikalahkan oleh agamanya sendiri. Dan ini semua adalah hal mendasar yang perlu digarisbawahi dari nasihat yang mulia. Ini kita bisa, ini sebagian kecil ya, banyak sekali statementnya, hampir semua buku tentang tazkiyatun nafs, ya pensucian jiwa, tentang zuhud, ya menginginkan akhirat, gitu kan, daripada dunia, masalah keimanan, ya masalah penyesalan, itu selalu ada statementnya Fudail bin Iyad. Padahal tadinya dia ini seorang penjahat besar, tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia karunia dengan taubatnya yang luar biasa nasuha. Allah memberikan kata-kata mutiara dari lisannya. Dia juga mengatakan, Az-Zahabi berkata, ditanya kepada Fudail, apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Mendahulukan akhirat dari dunia. Dia mengatakan banyak qanaah. Qanaah artinya merasa puas ya dengan apa yang telah Allah berikan. Itu namanya zuhud, kata beliau. Jadi kalau kau mau dikatakan zuhud, kau berharap akhirat dan dunia kau jalani juga, tapi akhirat kau dahulukan, adalah banyak merasa syukur kepada Allah. Lalu ditanya kepadanya tentang wara. Wara itu menjaga kesucian hubungan sama Allah. Ia menjawab, menjauh dari yang diharamkan syariat. Apapun yang Allah larang, tinggalkan. Bukan cuma yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Makan, minum, berdiri aja tidak dilakukan. Apalagi kalau sampai makan yang haram. Dan kita kalau tinggalkan sesuatu yang makruh, berarti yang haram akan lebih mudah kita tinggalkan. Orang kalau tinggalkan yang makruh, yang haram akan dia tinggalkan. Orang kalau kerjakan amal yang sunnah, amal wajib pasti akan dia kerjakan.
Lalu ditanya juga kepada dia, apa ibadah itu? Ia menjawab, melaksanakan apa yang diwajibkan sebaik mungkin. Melaksanakan yang diwajibkan sebaik mungkin. Dan sekian banyak statement Fudail bin Iyad rahimahullah yang kita bisa ambil pelajaran darinya. Artinya tidak ada kata terlambat dalam bertaubat, dan kalau orang taubatnya nasuha, Allah subhanahu wa ta'ala akan karuniakan untuk dia kelebihan-kelebihan yang banyak. Saya akan tutup dengan dua kisah di sini teman-teman sekalian. Salah satunya nanti yang terakhir adalah kisah yang cukup panjang, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang bertaubat karena dia tidak sempat ikut dalam perang Tabuk bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sebelumnya saya akan sebutkan dulu kisah tentang sosok orang yang sangat saleh dari kalangan tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi dalam pendapat sebagian orang, yaitu Ubaid bin Umair bin Qatada al-Laythi al-Jundu'i al-Makki. Ya. Orang ini sangat saleh, luar biasa. Sampai di Mekah itu kalau ada orang yang menganggap dirinya ya, lemah imannya, pasti datang kepada dia, ya, kepada Ubaid ini rahimahullah. Orang ini sangat luar biasa keimanannya. Ada sebuah kisah dinukil oleh Ibnu Qudamah. Kisah Ibnu Qudamah dinukil tadi, kisah Sa'labah. Ini dinukil dalam sebuah kisah di sebuah buku, ya. Kisah ini kisah sahih. Ada seorang wanita di Mekah sangat terkenal dengan kecantikannya. Dan wanita ini terkenal tinggi, putih, cantik, fitnah luar biasa. Tapi dia tutup wajahnya, dia pakai cadar. Dia bilang sama suaminya, satu hari dia bicara sama suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, kira-kira apakah ada orang yang bisa selamat dari fitnah wajahku ini? Artinya dia coba menyebutkan sama suaminya. Kata suaminya, tentu saja ada. Ya, walaupun kau cantik, tapi akan ada orang yang bisa tidak kena fitnahmu. Kata perempuan itu penasaran, siapakah itu? Artinya kalau saya buka wajah saya, ya, saya tidak pakai hijab ini, masih ada laki-laki yang tidak tertarik. Maka kata suaminya, Ubaid ibn Umair, seorang ulama. Maka tiba-tiba istrinya karena merasa tertantang datang kepada suaminya lalu berkata, wahai suamiku, Andes, apakah kau mengizinkan aku untuk coba menggoda Ubaid hanya untuk mengetes imannya, sekaligus juga mengetes apakah betul memang dia tidak kena dengan fitnah wajahku dan kecantikanku ini? Suaminya mengatakan, karena penasaran juga mengatakan, baik, saya izinkan. Maka wanita ini pergi ke Masjid Haram. Ini Ubaid ini punya majlis ta'lim, ya, di Masjid Haram, ulama besar. Tidak pernah sama sekali berbuat dosa dalam kisahnya, dalam kisah hidupnya. Allahu alam kalau yang dinukil dari kisah yang lain, tapi dia disebutkan orang yang sangat soleh. Kemudian datanglah wanita ini lalu mengatakan, saya punya pertanyaan Syekh. Kata dia, silahkan. Dia bilang, tapi pertanyaan ini pribadi, maka saya tidak bisa menanyakan di depan orang. Kalau bisa, saya akan meminggir dengan anda di salah satu sudut masjid ini. Karena perempuan ini terus menunjukkan kesedihannya, menangis. Maka Ubaid mengatakan, baiklah, tapi tetap di depan umum, bukan berduaan-duaan khalwat. Di tiang masjid, di sebelah situ ada sekitar jemaah. Tiba-tiba wanita ini pada saat duduk depan Ubaid membuka cadarnya. Dan memang terlihat kecantikan yang luar biasa. Maka Ubaid rahimahullah mengalihkan wajahnya. Sambil kata Ubaid mengatakan, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bertanya, kenapa kau membuka cadarmu? Dia mengatakan, sebenarnya wahai Syekh Ubaid, saya mencintaimu dan saya menyukaimu. Maka aku datang untuk menawarkan diri. Maka Ubaid mengatakan, dan aku tinggal tunggu jawabanmu. Artinya kapan kau mau? Selesai, aku jadi milikmu, terserah kau mau apakan. Perempuan ini ingin menguji. Ubaid tidak mengenal siapa perempuan ini. Subhanallah, dia mengatakan, saya akan jawab pertanyaanmu itu kalau kau menjawab 5 pertanyaanku. Kata Ubaid rahimahullah, tapi sambil buang muka, enggak dilihat ke wajah wanita ini. Wanita tersebut menggambarkan Ubaid tidak melihat sedikit pun ke wajahku. Padahal wanita ini depan matanya dan sangat cantik. Maka kata wanita tersebut, tanyalah. Kata Ubaid rahimahullah, jadi tadi dia memang bilang waktu dalam majelis, saya punya masalah, saya mau minta nasihat. Padahal dia cuma mau berbohong wanita ini, tapi hanya mendapatkan nasihat yang benar. Apa kata Ubaid rahimahullah? Andai saja bertepatan pada saat sekarang malaikat maut datang ingin mencabut ruhmu, apakah kau
akan menawarkan hal yang sama padaku? Kalau memang kau sedang berhadapan dengan malaikat maut? Kata wanita tersebut, tentu tidak. Pertanyaan kedua, andai saja kamu sedang berada dalam kuburan, tempat yang pasti kau akan datangi, dan kau sedang bertemu dengan Munkar dan Nakir, dua malaikat akan bertanya di kuburan, dan kau sedang ditanya untuk selamat ke surga atau neraka, apakah kau juga akan berpikir tetap akan menawarkan dirimu seperti ini? Dia mengatakan tidak. Yang ketiga, seandainya kau sedang berada bersama aku di padang mahsyar, kemudian buku-buku amal sedang berterbangan, dan kau tidak tahu apakah kau akan terima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan akan selamat ke surga, tangan kiri akan masuk ke neraka. Apakah kau juga akan menawarkan dirimu seperti ini kepadaku? Dia mengatakan tidak. Yang keempat, ya, andai saja kau sedang ditimbang amalmu, dan kau tidak tahu amal baik atau amal buruk di timbangan amal hari kiamat nanti yang lebih berat, apakah kau masih mau menawarkan dirimu padaku? Dia mengatakan tidak. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang kelima, andai saja kau sedang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kecantikanmu ini, tentang keadaanmu, ya, kelebihan-kelebihan nikmat yang Allah berikan kepadamu ini, apakah kau juga akan mengatakan kepada Allah, aku sempat menawarkan ini kepada Ubaid? Maka dia mengatakan tidak. Maka Ubaid pun mengatakan rahimahullah, kalau gitu bertakwalah kepada Allah dan jagalah dirimu serta nikmat Allah yang ada padamu. Maka tiba-tiba perempuan tersebut menangis terisak-isak. Lalu kata Ubaid, pulanglah. Lalu Ubaid berdiri tanpa melihat sedikit pun ke wajah wanita tersebut. Setelah dia pergi, wanita itu pulang ke rumahnya. Suaminya sudah menunggunya, ingin mengetahui berita apa yang ada sebenarnya. Maka setelah dia pulang, suaminya kaget melihat matanya merah, menangis. Kata suaminya, apa yang terjadi wahai istriku? Dia mengatakan, sungguh aku akan binasa wahai suamiku. Aku tadinya niat ingin bermaksiat kepada Allah, Allah meluruskanku justru melalui Ubaid. Dan sungguh Ubaid adalah orang saleh. Dan semenjak hari itu perempuan itu tidak pernah dandan lagi sama sekali.